Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 8, saya Rahmatul Hayati dan rekan saya Meta Gushar Novita akan membahas 3 artikel. Yang pertama terkait dengan how to manage your star employee. Yang kedua terkait dengan working in the digitized economy. Yang ketiga terkait dengan happy home and reform corporate culture as a tool to attract and retain talent. Bapak Ibu, untuk materi yang pertama yang kami bahas terkait dengan how to manage your star employee. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan star employee. Star employee adalah karyawan yang bekerja dengan sebaik mungkin dengan memberikan hasil yang melebihi target. Yang selanjutnya, untuk star employee ini merupakan impian dari seluruh perusahaan, di mana perusahaan pasti mengimpiankan mempunyai pegawai-pegawai bintang di perusahaannya, dengan meningkatkan kemampuan atau skill mereka, sehingga mereka bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk perusahaan. Namun kita juga harus memahami bagaimana sih risiko yang harus diwaspadai dalam mengelola karyawan bintang ini. Nah, sebelumnya kami akan memaparkan terkait dengan ciri-ciri dari star employee yang harus kita pertahankan. Yang pertama yaitu karyawan harus berpotensi untuk jangka panjang, di mana setiap perusahaan tentu saja menginginkan karyawan yang mau mengabdikan dirinya untuk perusahaan, karyawan yang ingin berkembang bersama perusahaan, mungkin akan selalu merasa termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, karyawan tersebut juga akan selalu memikirkan strategi agar perusahaan tersebut terus berkembang. Ciri yang selanjutnya yaitu karyawan harus yang mampu bekerja sama dengan baik, di mana setiap karyawan akan menghabiskan banyak waktunya di tempat kerjanya bersama dengan karyawan-karyawan lain. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih menyukai karyawan yang bisa memahami peraturan-peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Karyawan yang care dengan karyawan lainnya, dapat dipercaya, menghormati rekan kerja, serta karyawan-karyawan yang kompetisi di bidangnya yang terutama sekali. Ciri selanjutnya yaitu karyawan yang mampu menghasilkan profit, di mana kebanyakan perusahaan biasanya menyukai hitungan-hitungan secara matematika, yaitu laba yang diukur dengan angka. Semakin karyawan bisa menunjukkan keuntungan yang akan perusahaan dapatkan jika mempekerjakan karyawan tersebut, maka akan semakin besarlah potensi karyawan untuk terus dipekerjakan atau dipertahankan. Nah, selanjutnya karyawan-karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang relevan, di mana mungkin ketika perusahaan merekrut karyawan, mungkin mengutamakan karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak pengalaman kerjanya yang relevan dengan perusahaan yang sekarang mereka akan bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya karyawan yang memiliki atau karyawan yang cekatan, di mana perusahaan akan mempertahankan karyawan yang fleksibel dan mampu berpikir dengan cepat dan mampu menyesuaikan diri dengan segera mungkin jika terjadi perubahan. Nah, perusahaan akan selalu membutuhkan karyawan yang mampu melakukan banyak tugas. Jika karyawan tersebut melakukan segala satu jenis pekerjaan, maka karyawan tersebut adalah orang yang selalu ingin tahu dan ambisius. Dua kriteria tersebut sangat dibutuhkan dalam untuk kemajuan perusahaan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu bagaimana sih cara-cara kita mengelola star employee ini. Yang pertama, kita harus memikirkan bagaimana perkembangan dari star employee ini. Bagaimana cara mereka agar mereka juga bisa berkembang. Stabilitas karyawan di tempat kerja akan lebih terjaga jika perusahaan dapat mempromosikan karyawannya ketimbang mempekerjakan karyawan baru untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Di mana kita
ketika kita mengelola karyawan yang sangat kompeten dengan membuatnya tertantang dan pekerjaan dapat menunjang perkembangan karir selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menawarkan otonomi. Salah satu cara memastikan star employee kita agar terlibat dalam dan bersemangat dalam bekerja adalah dengan memberikannya lebih banyak otonomi, dengan memberikan kepercayaan dan memberikan tanggung jawab atas proyek-proyek tertentu sehingga mereka merasa lebih dihargai. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, tips selanjutnya yaitu jangan memberikan umpan balik positif yang berlebihan, di mana pastinya star employee seramu memang memerlukan dan membutuhkan banyak pujian. Tetapi itu dilakukan sewajarnya, jangan berlebihan. Jika dilakukan berlebihan akan menimbulkan ego dari star employee. Tetapi kita juga harus mengakui kontribusi anggota lain dari tim yang membantu sukses dia dalam bekerja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tips yang keempat yaitu kelolalah beban kerja star employee, di mana kita harus memastikan pekerjaan ini dibagi secara adil. Jangan mentang-mentang karyawan ini merupakan star di perusahaannya, bintang di perusahaannya, yang kita beranggapan ketika pekerjaan kita berikan kepada mereka, pasti mereka akan mengerjakannya lebih cepat. Nah, jangan mentang-mentang seperti itu, kita selalu memberikan beban kerja yang lebih berat kepada mereka, sehingga mereka nantinya bisa mudah lelah dan mudah bosan di perusahaan kita. Namun apabila terus-menerus kita lakukan itu akan menyebabkan kelelahan bagi star employee kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya memperhatikan dinamika kelompok, di mana star employee dapat berpeluang memberikan ketegangan dalam tim, di mana mereka mungkin mengharapkan kinerja yang sama dengan yang lainnya, atau teman sesama tim, yang mungkin juga iri dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, disitulah kita harus memberikan wejangan-wejangan terkait dengan bagaimana dinamika kelompok dalam perusahaan, seperti membicarakan dengan tim tentang dinamika kelompok dalam perusahaan itu tidak selalu sama, atau kita bisa secara personal berbicara dengan masing-masing anggota tim. Bagaimana sih kita harus paham akan dinamika kelompok di dalam suatu perusahaan tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita harus bisa mendorong star employee kita untuk membangun hubungan, di mana sesama-sama kita ketahui mungkin Bapak Ibu, banyak orang yang dapat berkinerja tinggi namun mengalami kesulitan dalam mengembangkan hubungan di dalam perusahaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita bisa memberikan beberapa arahan, kita bisa membantu mereka mengembangkan kapasitas mereka untuk terlibat dengan orang lain. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan penjelasan untuk dapat berkontribusi pada organisasi. Kita harus dapat bekerja sama dengan orang lain dalam fungsi yang berbeda, dan jadilah mitra dalam membantu orang tersebut dan berinteraksi dalam kelompok di dalam kelompok suatu perusahaan. Seperti itu Bapak Ibu. Tips selanjutnya, janganlah egois, di mana mungkin sebagian besar perusahaan tidak ingin kehilangan star employee-nya. Nah, ketika kita berurusan dengan seseorang yang sangat kompeten dan cakap dalam bidangnya, itu mungkin merupakan suatu tanda bahwa yang bersangkutan siap lebih dari yang kita targetkan kepada yang bersangkutan. Tapi jangan sampai kita kehilangan star employee kita untuk perusahaan lain. Kita juga bisa memberikan pertimbangan prioritas seluruh organisasi kita dan apakah ada yang cocok untuknya di luar tim. Seperti itu Bapak Ibu. Kita harus juga memikirkan, jangan mentang-mentang dia star di bidang ini, kita tidak memberikan peluangnya untuk bidang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari paparan kami tadi, kami berkesimpulan ada dua simbol atau dua kata kunci yang harus kita pahami dalam mengelola star employee. Yang pertama yaitu kata kuncinya mengerjakan, yang kedua itu kata kuncinya jangan. Untuk yang mengerjakan, kita harus memberikan pujian dan kepastian serta beri dorongan kepada star employee kita, namun kita juga harus mengakui kontribusi dari yang lain.
dari tim yang lain, tidak hanya kepada star employee kita tujukan pujian, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, tunjukkanlah kepercayaan dengan mendelegasikan tanggung jawab atas proyek-proyek tertentu kepada star employee ini, sehingga star employee ini merasa dihargai, seperti itu. Nah, beban kerja yang kita berikan kepada star employee harus sesuai dengan dengan kemampuan mereka, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, kata kunci yang kedua, janganlah kita membebani star employee kita sehingga membuatnya mudah lelah, dan mungkin ketika mereka lelah mungkin akan beralih pada perusahaan. Kita harus memahami hal itu Bapak Ibu. Selanjutnya, jangan abaikan anggota tim Anda yang lain. Kita juga harus bisa menemukan cara untuk mengembangkan setiap bawahan. Nah, selanjutnya jangan menimbun bakat. Jika karyawan kita sudah siap untuk maju, Anda harus mampu untuk mendukung promosinya untuk jenjang karir yang lebih bagus, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, untuk star employee ini harus dipandanglah sebagai sebuah proses yang membutuhkan pelajaran yang berkelanjutan, yang memerlukan pengukuran secara periodik sebagai sarana untuk memantau perkembangannya, dan tentu saja diperlukan tindakan yang berkelanjutan pula. Maksudnya, ketika pegawai ini dikatakan bintang, janganlah kita menutup untuk memberikan keterampilan yang lebih, sehingga karyawan bintang ini bisa atau lebih mampu untuk untuk bersaing ke depannya. Dan dengan arti kata, ketika kita memberikan keterampilan baru, mereka akan berpeluang untuk untuk mengembangkan karir ke yang lebih bagus, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu pemaparan kami terkait dengan star employee, bagaimana sih mengelola star employee. Nah, selanjutnya pembahasan kami yang selanjutnya terkait dengan working in digitized economy, dan itu akan dipaparkan oleh saudari kami, rekan kami, Meta Gus Harnovita. Kepada Ibu Meta, kami persilahkan. Silakan Ibu selanjutnya. Baik, makasih Bu Yeti. Sekarang kita membahas mengenai working in the digital economy. Semakin berkembangnya dunia digital dan mobilisasi memunculkan fenomena baru, yaitu gig economy. Nah, sekarang spesial isu dari artikel ini mengenai peran human resource sendiri di dalam gig economy itu. Nah, gig economy merupakan pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas, sering disebut dengan freelancer, gig worker, crowdsourcing, outsourcing, atau code work. Selanjutnya, gig worker atau para pekerja freelance ini adalah kontraktor independen, pekerja on call, pekerja platform online, pekerja perusahaan kontrak, dan pekerja sementara. Mereka mengadakan perjanjian formal dengan perusahaan sesuai dengan permintaan untuk memberikan layanan kepada klien. Di penerapannya selanjutnya, kita lihat di slide selanjutnya itu terdapat dua penerapan dalam pekerja lepas ini atau freelancer ini. Yang pertama itu independen. Mereka melakukan layanan sesuai dengan permintaan pelanggan tanpa benar-benar dipekerjakan atau ada hubungan kerja. Artinya mereka cari pelanggan atau klien itu sendiri, seperti kayak penerjemah lepas, konten kreator, web design, fotografer, video editor. Yang kedua itu menggunakan platform perantara. Menggunakan platform perantara di sini, freelancer mendapatkan klien menggunakan perusahaan perantara sebagai penyedia layanan. Nah, seperti contohnya itu kayak Gojek, Grab, Uber, atau perusahaan jasa-jasa outsourcing yang difasilitasi oleh perusahaan perantara untuk masuk ke perusahaan klien. Selanjutnya, dalam gig ekonomi itu bakal terdapat dampak-dampak dari penerapan sistem kerja seperti ini, dampak negatif dan dampak positif. Nah, kalau dampak negatif yaitu adanya eksploitasi upah yang kurang layak, perlindungan hukum yang masih lemah, tidak mendapatkan libur, tunjangan, dan asuransi kesehatan merupakan wujud dari masih lemahnya hukum mengenai
aturan-aturan hukum atau aturan-aturan ada yang mengenai tentang freelancer ini atau pekerja bebas. Sementara dampak positifnya bagi freelancer itu yaitu dapat mengambil banyak pekerjaan dalam suatu waktu, yang berarti menambah income pekerja tadi, berarti meningkatkan standar hidupnya. Dampak positif juga dirasakan oleh perusahaan, yaitu perusahaan dapat menemukan pekerja-pekerja terbaik yang dapat membantu mempercepat gerak perusahaan pada kasus tertentu. Misalnya ada satu pekerjaan yang membutuhkan banyak orang, perusahaan tidak harus mempergunakan merekrut pegawai baru untuk melaksanakan ini, tapi cukup dengan menyewa tenaga tambahan dari perusahaan penyedia plafon. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai the role, peranan HR dalam gig economy. Apakah tantangan dan yang perlu dirubah dalam adanya gig economy ini. Nah, manajemen SDM dalam gig economy harus memahami cara memanfaatkan teknologi terbaru seperti plafonisasi pekerja serta penggunaan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence. Ini terkait dengan perusahaan yang berbasis platform penyedia freelancer ini seperti Gojek, Gojek, Uber atau segala macam yang berkaitan dengan itu. Yang kedua itu fokus fungsi kerja manajemen SDM bergeser dari hanya mengelola orang dan merencanakan kerja mereka menjadi mengelola manusia dan mesin. Peran HR di sini yaitu memastikan bagaimana teknologi dan mesin dapat berdampingan dengan SDM dan keduanya memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Dan peran selanjutnya yaitu mempertahankan karyawan berbakat agar tetap bekerja pada perusahaan serta mengembangkan strategi agar para pegawai berbakat tetap berkembang bersama perusahaan. Artinya si pegawai ini mau bertahan di perusahaan, tidak memutuskan untuk keluar dan mengambil pekerjaan sebagai freelancer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang menjadi hambatan dan hal-hal yang perlu dirubah oleh SDM. Yang pertama itu worker retention yang terkait dengan struktur kerja dan struktur penghargaan. Di sini tantangan Departemen SDM yaitu si freelancer sendiri mempunyai hubungan kerja tidak hanya dengan perusahaan penyedia tapi dengan beberapa perusahaan lainnya atau beberapa klien. Nah, di sini juga menjadi tambahan tantangan tersebut adalah ketidakcocokan antara penyedia layanan dengan tugas yang diberikan atau si freelancer dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, tantangan yang harus dihadapi oleh SDM yaitu employee status pekerja. Freelancer tidak mempunyai status pekerja tetap seperti pekerja tradisional pada umumnya. Mereka hanya bekerja sesuai dengan job yang telah disepakati di awal. Selanjutnya penilaian terhadap performa kinerja atau performa manajemen. SDM di sini berperan penting untuk melakukan pemantauan aktivitas dan kinerja pekerja bebas karena mereka tidak berkantor atau tidak dibawahi secara langsung oleh manajemen, makanya manajemen membutuhkan teknologi untuk memantau pekerjaan mereka dalam memberikan layanan kepada klien. Dan tantangan keempat yaitu kompensasi dan benefit. Departemen SDM harus merancang sistem untuk dapat memberikan kompensasi dan benefit sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh freelancer. Artinya departemen memiliki penilaian yang bisa diberikan secara langsung atau menggunakan teknologi. Yang selanjutnya job design. Di sini Departemen SDM dituntut untuk mengembangkan job design sesuai dengan keahlian dari freelancer itu. Dapat mendistribusikan pekerjaan berdasarkan tingkat kestrategisan pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dari secara umum pengelolaan sumber daya manusia dalam gig economy, yaitu bagaimana mengelola tenaga kerja lepas ini merupakan tantangan yang besar karena tenaga kerja lepas ini tidak mempunyai komitmen yang sama dengan organisasi. Oleh karena itu, para pimpinan SDM perusahaan harus memikirkan kembali strategi mereka secara kritis dan mempertahankan tenaga kerja kontinen dengan pertimbangan implikasi dari sudut budaya, kepemimpinan, struktur, dan manajemen bakat. Terdapat 3 strategi untuk mengelola pekerja
dalam gig ekonomi. Yang pertama, memandang pekerja dari perspektif pekerja ekonomi. Yang kedua, memberikan kompensasi yang tepat. Yang ketiga, melakukan komunikasi secara transparan dan aman. Demikian dari saya mengenai digital ekonomi. Kita lanjut mengenai kasus dari artikel mengenai budaya kerja, yaitu Happy Home at Form, Corporate Culture as a Tool at Attract and Retain Talent. Artinya budaya kerja sebagai alat untuk mempertahankan pekerja. Nah, di artikel ini membahas mengenai seorang profesional IT yang telah bekerja 4 tahun di sebuah perusahaan sebelumnya. Kemudian dia resign dan pindah ke perusahaan baru, yaitu perusahaan Adform, yang merupakan perusahaan jasa platform teknologi dengan pegawai kurang lebih 840 karyawan dan berkantor di 18 negara. Nah, di sini Simon awalnya merasa khawatir, worry terhadap pekerjaan barunya ini, apakah sesuai dengan yang dia inginkan, apakah bagaimana kelompok kerjanya, bagaimana nanti pembagian tugasnya, dan segala macam. Sebelum kita masuk mengenai budaya kerjanya, kita bahas dulu sekilas mengenai Adform Corporate ini, yaitu seperti saya bilang tadi, platform teknologi iklan global, mempunyai visi untuk menjadi perusahaan penyedia platform teknologi iklan global yang terbuka dengan misi menciptakan platform pendidikan digital yang independen dan transparan dengan company value-nya being open, caring, agile, dan inovatif serta ownership mindset. Dengan Adform, dengan kultur, dengan budaya kerjanya yaitu profesionalisme, freedom, dan ownership. Serta filosofi dari perusahaan selalu ada solusi setiap masalah dan kami pasti akan menemukannya. Nah, selanjutnya di hari pertama pengenalan kerja di Adform, Simon melihat lingkungan kerja yang sangat dinamis, yang sangat baik, yang sangat nyaman karena perusahaan menerapkan budaya kerja seperti perusahaan adalah rumah kedua bagi pekerjanya. Nah, salah satu beberapa implementasinya yaitu menerapkan lingkungan kerja yang ramah antar karyawan, seperti antar karyawan berbicara secara informal namun tetap profesional, tidak ada hierarki namun persahabatan, kepedulian dan inisiatif, penghargaan dan ucapan terima kasih untuk tiap karyawan. Di Adform ini, si Simon melihat bentuk penghargaan kecil dari setiap karyawan berupa contoh seperti ini. Ada sebuah board yang dinamakan Kudos Board yang merupakan ucapan terima kasih dari antar karyawan yang ditulis setiap waktu di papan di board tersebut yang pada akhir bulan akan diakumulasi menjadi hadiah-hadiah kecil untuk karyawan-karyawan yang mendapatkan ucapan terima kasih tersebut. Nah, Simon juga melihat bagaimana perusahaan mendorong karyawan untuk berpikir, berinovasi, dan berbagi ilmu, tidak mengkritik, tapi lebih ke bertukar pikiran. Selalu ada transfer knowledge, terus tidak ada yang menyalahkan ketika seseorang bertanya, tetapi semua orang diharapkan bekerja seolah-olah mereka adalah pemilik perusahaan, sesuai dengan value dari perusahaan tadi. Sekaligus perusahaan selalu memberikan motivasi, yaitu bekerja keraslah sekaligus bersenang-senang di perusahaan kami. Selanjutnya, perusahaan juga memfasilitasi semua budaya kerja ini dengan sarana dan prasarana pendukung, seperti gedung yang modern, tanaman-tanaman hidup di setiap ruangan, poster-poster lucu dan menginspirasi, serta kantin yang diletakkan di pertengahan gedung, maksudnya itu di satu lantai, ya, kantin yang menyediakan tempat kopi, makan, dan teh, yang tujuannya untuk agar setiap karyawan tetap berinteraksi, tetap terhubung satu sama lain untuk saling mengenal. Seperti itu budaya kerja yang dilihat Simon di Adform Corporation ini. Simon sangat-sangat puas dengan budaya kerja yang dilihatnya dalam pengenalan pada perusahaan Adform ini. Kemudian apa tantangan dari perusahaan Adform ini? Semakin besar sebuah perusahaan, semakin banyak karyawan, maka tantangan juga semakin besar. Nah, di sini tantangan perusahaan Adform yaitu mempertahankan nilai dan budaya kerja yang telah berjalan. Maksudnya budaya kerja tadi yang seperti kantor adalah rumah kedua, kantor adalah happy home to employees. Itu akan semakin berat dirasakan oleh perusahaan karena semakin banyak
karyawan yang harus di-manage. Untuk itu, tantangan selanjutnya yaitu perusahaan harus berinovasi dan berimprovisasi dalam menciptakan budaya kerja yang nyaman. Like happy home to all employees. Demikian mengenai case Happy Home at Afom Corporation. Selanjutnya kita kembalikan kepada Ibu Yati. Silakan Ibu Yati. Ya, demikianlah pemaparan dari kami, Bapak Ibu. Atas atensinya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.